Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes kepribadian. Di kelompok 6 ada Dimas Aditya, Harum Puspahayati, Iin Kusharyanti, Unai Ataibah, Nadia, Rika Agustinah, dan Wanda Taskia Anufus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harum Puspahayati dengan NIM 191012320031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator, yaitu psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Nah, pengukuran ini tuh juga dapat dikaitkan dengan hasil nyata yang telah terbukti valid. Misalnya tingkat produktivitas dan performa karyawan yang didapat dari perpaduan tipe tertentu dalam sebuah tim atau divisi perusahaan. Nah, MBTI ini adalah kuesioner psikometrik psikologis yang dirancang memang untuk mengukur preferensi dalam bagaimana orang itu melihat dunia dan membuat keputusan. Hal itu dibuat oleh Carl Gustav Jung yang diterbitkan dalam buku Jenis Psikologis tahun 1923, yang kemudian dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan putrinya Isabel Briggs Myers. Mereka mulai menciptakan indikator selama Perang Dunia Kedua, dan mereka juga percaya bahwa pengetahuan tentang preferensi kepribadian akan membantu perempuan yang akan memasuki angkatan kerja industri untuk pertama kali mengidentifikasi jenis pekerjaan perang waktu di mana mereka itu akan paling nyaman dan efektif. Kemudian kuesioner awal tumbuh menjadi Myers-Briggs tipe indikator yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1962. Nah, MBTI ini berfokus pada populasi normal dan menekankan nilai perbedaan yang terjadi secara alami. Nah, bagi kebanyakan orang dewasa, 75-90% itu, meskipun tidak untuk anak-anak, yang MBTI dilaporkan memberikan hasil yang sama selama 3-4 preferensi ketika tes yang diberikan kepada orang yang sama lebih dari sekali, walaupun periode antara pengukuran itu tidak disebutkan. Nah, di sini ada beberapa penelitian telah menemukan dukungan kuat untuk membuat validitas, konsistensi, dan tes-tes kehandalan meskipun variasinya yang diamati. Jadi di sini itu ada manfaat MBTI dalam organisasi dan individu. Yang pertama itu ada team building, tim sinergi, yaitu untuk menganalisa potensi kekuatan serta kelemahan tim dalam organisasi dengan memetakan bakat, perilaku, serta gaya komunikasi setiap individu. Yang kedua ada conflict resolution atau employee interaction, yaitu membentuk budaya perusahaan yang kuat di mana setiap perbedaan individu diterima dan diapresiasi, yang menganalisa penyebab konflik pimpinan bawahan yang terjadi selama ini. Nah, yang ketiga ada leadership development atau employee retention, yaitu untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan dan komunikasi para talent atau karyawan berprestasi, untuk mengembangkannya sesuai tipe kepribadian untuk membuat mereka tetap bersemangat dan termotivasi. Dan yang terakhir ada recreational interest atau market mechanism, untuk mengenal kesukaan seseorang terhadap segala sesuatu yang sifatnya itu rekreasi. Jadi mengembangkannya menjadi sebuah perputaran imbal balik barang dan jasa yang sehat. Urutan kognisi pertama yang merupakan fungsi dominan sebagai penyedia, sedangkan kognisi keempat yang merupakan fungsi inferior sebagai konsumen. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang tes MBTI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dengan nomor induk mahasiswa 1910123339. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu tes warteg. Di mana tes warteg ini merupakan salah satu dari jenis-jenis tes kepribadian. Jadi tes warteg ini diambil dari nama penciptanya,
dan sekaligus pengembangnya, yaitu Erich Warteg, di mana Erich Warteg merupakan salah satu psikolog dari Jerman. Salah satu metode tes ini pertama kali ditemukan pada tahun 1926 dan baru dipublikasikan pada tahun 1939. Pada zaman dulu, tes Warteg ini lebih dikenal sebagai Warteg Drawing Competition, dan seiring berjalannya waktu namanya berubah menjadi Warteg Test agar lebih singkat dan lebih jelas orang lebih memahami. Dan kemudian jadi tujuan dari tes Warteg ini apa? Jadi tujuan dari tes Warteg itu adalah untuk menganalisis sekaligus mengukur emosional atau kepribadian dari seseorang melalui imajinasi yang dituangkan melalui menggambar dengan terbagi menjadi 8 kotak, dan untuk mengukur intelektualitas seseorang. Jadi bagaimana tahapan atau proses dari tes Warteg itu sendiri? Jadi tahap pertama itu adalah isi. Kita harus tahu isi dari tes Warteg itu seperti apa. Jadi tes Warteg itu terdiri menjadi 8 jenis, 8 macam yang menjadi satu di dalam satu kotak dan dibagi menjadi 8 dengan simbol-simbol yang berbeda. Jadi cara pengerjaannya bagaimana? Seseorang pertama itu dibebaskan mau menggambar dari yang mana dan tidak harus selalu berurutan. Dan kemudian seseorang tersebut yang mengikuti tes Warteg diusahakan tidak selalu menggambar objek atau benda mati saja, tetapi bisa juga berupa makhluk hidup seperti bunga, entah itu binatang ataupun yang lainnya. Kemudian dalam menggambarnya nanti dari tes Warteg itu sendiri tidak boleh dihapus. Jadi langsung digoreskan, ibaratnya digambarkan sesuai imajinasi seseorang tersebut ketika mengikuti tes Warteg. Dan kemudian dari kita analisis lagi maksud 8 simbol ini apa aja isinya yang di dalam. Yang pertama itu ada titik. Jadi titik ini menggambarkan sesuatu yang terkecil tapi tajam dan berada di tengah-tengah untuk menarik perhatian. Jadi tujuan dari gambar titik ini adalah untuk menginterpretasikan sikap dalam sebuah ketidakpastian, perubahan, serta menemukan solusi atas suatu masalah. Dan kemudian ada garis gelembung. Jadi garis gelembung ini untuk menguji bagaimana perasaan seseorang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan diri. Dan kemudian ada 3 garis sejajar, itu menunjukkan pengembangan rapi kayak gitu. Dan diarahkan untuk bagaimana cara seseorang itu mengatasi kondisi ini untuk mewujudkan inisiatif, kreativitas, dan kemampuan untuk mengatasi rutinitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang berikutnya ada kotak blok. Jadi kotak blok ini berfungsi untuk bagaimana seseorang tersebut bisa mengatasi hambatan yang ada ibaratnya dalam meraih kesuksesan seseorang untuk mencapai sesuatu. Dan kemudian ada 2 garis diagonal itu untuk menguji kemauan sukarela, perilaku, bagaimana orang tersebut bisa melakukan ibaratnya sesuatu itu secara rasional dan sadar dan sifatnya kuat dan tegas. Kemudian ada garis horizontal dan vertikal. Jadi dari gambar garis horizontal dan vertikal ini untuk menunjukkan, untuk mewakili seseorang ketika dia bertindak adanya ibaratnya si seseorang harus memilih ini atau yang ini, mana yang harus dia pilih, seperti itu. Kemudian ada titik-titik setengah lingkaran. Jadi titik-titik setengah lingkaran itu untuk menguji kematangan diri Anda secara emosional. Kemudian ada garis lengkung untuk mengukur keterbukaan sosial dalam hubungan interpersonal. Dan kemudian bagaimana cara scoring tes Warteg? Nah, di sini Erich Warteg membagi scoring itu menjadi 3. Yang pertama itu ada evokatif karakter, affective quality, dan kemudian from quality atau FQ. Dan kemudian bagaimana cara menganalisis penilaiannya kayak gitu. Untuk menganalisis penilaian dari tes Warteg itu sendiri, itu yang pertama ada yang namanya rasio afektif atau from quality, EQ, FQ. Dan kemudian ada analisis urutan 1, ada analisis urutan 2. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selebihnya penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu C, tes EEPS, Edward Personal Perfection Show Double.
Tes Edward Persona Perfection Soundable atau sering disebut dengan tes EPS adalah tes kepribadian yang terdiri atas pilihan-pilihan pernyataan yang mencerminkan diri seseorang individu. Tujuan penggunaan tes ini untuk mengetahui seberapa besar motivasi, kebutuhan, dan motif seseorang. Hal yang istimewa dalam bentuk tes EPS ini adalah tidak ada jawaban salah atau benar dalam tes ini. Tes EPS merupakan psikotes yang menyatakan pernyataan dipakai untuk mengetahui 15 variabel kepribadian seseorang, yaitu yang pertama, kemampuan untuk beradaptasi, kemudian kemampuan untuk menyesuaikan diri, kemudian kemampuan menunaikan tugas, kemudian kebutuhan untuk menunjukkan diri, kemudian kebutuhan untuk mandiri, kemudian kebutuhan untuk berempati, kemudian kebutuhan perhatian terhadap sesama, kemudian kebutuhan akan hubungan sosial, kemudian keinginan untuk memimpin, kemudian keinginan untuk kompromi, kemudian kebutuhan memberikan perhatian, kemudian kebutuhan akan stimulus dari luar, kemudian kemampuan menghadapi berbagai rintangan, kemudian kebutuhan memberikan perhatian dari lawan jenis, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk bertetangga dengan orang lain. Alat tes ini tergolong tes inovatorik kepribadian, di mana Anda diberi suatu buku tes EPS berisi deretan pasangan pernyataan. Kemudian pada tes EPS ini juga ada termasuk tes kepribadian yang objektif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, dalam mengerjakannya tidak diberi batas waktu. Jadi dalam mengerjakan tes ini tidak diberikan batas waktu sampai jam berapa akan berakhir tes ini. Kemudian ekspresi jawaban dibatasi oleh pilihan pernyataan yang tersedia. Jadi contoh, misalkan ada jawaban apa pengertian dari tes EPS, kemudian ada A, B, C, dan C. Di situ peserta akan memilih jawaban sesuai dengan pernyataan yang tersedia. Kemudian respon merupakan gambaran dari kondisi intermental subjek. Jadi kegiatan ini merespon merupakan gambaran dari intermental subjek itu sendiri. Kemudian normal memberikan gambaran tentang kondisi subjek, di mana kondisi subjek saat ini itu yang akan diberi gambaran. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaya Taiba. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes grafis. Tes grafis saat ini masih banyak digunakan sebagai alat asesmen kepribadian di Indonesia. Salah satu jenis tes grafis yang peka terhadap kecenderungan kepribadian seseorang secara personal adalah tes DAP. Dapat disimpulkan bahwa DAP memiliki kemampuan menyeluruh untuk melihat bagaimana subjek menghadapi stimulus yang ada di hadapannya dan di sekitarnya. Menurut McCover, DAP juga mampu mengungkapkan beberapa hal yang terkait dengan subjek secara spesifik, antara lain umur, sekolah, ambisi, karakteristik kepribadian, kehidupan, serta perilaku di dalam kehidupan keluarga pada subjek yang menggambar. Tes grafis ini juga memiliki kelemahan yang dapat mengganggu validitas penggunaannya. Kelemahan yang pertama adalah hasil tes grafis yang didapatkan sangat tergantung pada situasi psikologis subjek. Jadi, jika subjek yang memiliki masalah, maka hasil tes yang dapat dibaca adalah bagian pola subjek sewaktu menghadapi masalah dan bukan merupakan pola kepribadian yang utuh pada subjek. Yang kedua, ada kelemahannya, tes ini bersifat subjektif, sehingga jika hasil tes ini diinterpretasi oleh orang yang belum banyak memiliki pengalaman dalam menginterpretasi tes grafis, maka hasilnya akan menjadi kurang valid. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, di sini kita akan membahas tentang tes TAT atau Thematic Appreciation Test, yang dimana TAT adalah teknik proyektif yang dikembangkan oleh Christina Morgan dan Henry Murray. Rangsangan TAT adalah beberapa gambar ambigu yang dirancang untuk merangsang imajinasi pengamat dan mengungkapkan area spesifik atau daerah-daerah spesifik secara motivasi dan mendeteksi peluang konflik. TAT terdiri dari 30 kartu dan 1 gambar kosong, yang dimana 10 kartu gambar plus 1 kartu kosong itu dipakai untuk subjek laki-laki ataupun perempuan. Lalu yang kemudian yang kedua, ada 20 kartu sisanya didesain untuk laki-laki ataupun perempuan dewasa ataupun juga anak-anak.
10 kartu yang pertama tadi digunakan untuk seluruh umur. Dalam berbagai kombinasi sehingga dalam satu administrasi kepada seorang klien akan diminta mengamati dan membuat cerita menggunakan 20 kartu. Misalnya ada tiga buah kartu. Yang di gambar pertama adalah remaja termenung memandang biola di atas meja di hadapannya. Lalu yang kartu kedua menggambarkan wanita muda di belakangnya ada topeng berwajah tua menyeringai. Lalu ada siluet manusia di depan jendela bersinar. Berdasarkan 3 kartu di atas, administrasi atau orang yang melakukan membimbing atau instruktur dari terapi tersebut atau dari tes tersebut, administrasi TAT yang asli akan memberikan instruksi kepada klien untuk tes imajinasi kreativitas, yaitu dengan cara menceritakan berdasarkan ilustri dari kartu yang telah dibagikan. Misalkan dari 3 kartu tersebut ia mendapatkan cerita yang seperti apa dengan ilustrasi 3 kartu di awal tadi. TAT juga termasuk tes projektif karena melalui gambar yang ambigu, klien dapat memproyeksikan keinginan, pengalaman, perasaan, dan konflik yang tidak disadari menjadi cerita yang umumnya sudah berhubungan dengan gambar itu tadi. Seperti misalkan 3 gambar tersebut mampu menggambarkan perasaan hati klien, entah itu menggambarkan dari sisi keinginan, pengalaman, perasaan, atau bahkan masalah yang sedang ia hadapi dengan perspektif yang klien punya sendiri. Karena TAT juga dikatakan tadi, TAT merupakan salah satu tes kreativitas imajinasi yang dimana berdasarkan gambar, klien harus mampu menghubungkan atau mengkorelasikan gambar tersebut atau ilustrasi tersebut menjadi sebuah cerita. TAT adalah tes yang paling banyak digunakan setelah tes Rorschach. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana di sini adanya tes SSCT, yang dimana Shake Extension Computation Test. Nah, di sini tes yang dikembangkan oleh Dr. Joseph MSec dan Dr. Sidney Levy dan beberapa psikologi lain dari New York Veterans Administration Mental Hygiene Service. Dan awalnya tes ini digunakan dalam seleksi Army Air Force, yang dimana untuk menilai apakah orang yang bersangkutan siap untuk menjadi seorang prajurit, kemudian adanya kesiapan apakah ia siap dalam berangkat ke medan perang, dan menilai bagaimana dinamika kepribadiannya. Nah, lama-kelamaan tes ini pun digunakan untuk keperluan klinis, yang dimana seperti kerja juga. Nah, tes ini adalah jenis tes SSCT ini adalah jenis tes kepribadian secara bebas melalui jawaban-jawaban klien yang dinilai dari beberapa hal berikut, yang dimana terbaginya 4 pembagian dalam penilaian tersebut, yang dimana di sini adanya hubungan keluarga, kemudian yang kedua adanya seks, yang ketiga adanya hubungan dengan orang lain, yang keempat adanya konsep diri. Nah, yang dimana di sini hubungan keluarga, klien akan disajikan seperangkat kalimat yang tidak utuh, kemudian akan dihubungkan dengan sikap klien terhadap ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua adanya seks, yang dimana aspek ini mengungkapkan bagaimana sikap klien terhadap hubungan sejenis dan juga hubungan dengan lawan jenisnya tersebut. Nah, yang ketiga adanya hubungan dengan orang lain, yang dimana hal ini yang dianggap seperti hubungan dengan teman, kenalan, atasan, ataupun bawahan, teman sejawat atau teman selingkungan, sekantor, tempat kerja, ya, dan lain-lainnya. Dimana yang terakhir adanya di sini konsep diri.
Nah, dalam hal ini yang dianggap cukup luas dalam seperti aspek perasaan bersalah, kemudian rasa takut, sikap terhadap masa lalu, masa depan, cita-cita ataupun tujuan hidup, serta bagaimana klien tersebut memandang kemampuan diri dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai tes Rorschach. Nah, jadi tes ini merupakan prosedur alat tes untuk mengungkapkan kepribadian individu. Nah, jadi tes ini dikembangkan oleh Hermann Rorschach. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui, Rorschach ini termasuk tes ini termasuk kategori tes proyektif, yaitu tes yang mencerminkan dari keunikan individu. Nah, dengan cara menanggapi sesuatu stimulus yang kabur atau yang tidak terstruktur, tidak jelas seperti itu. Nah, lalu ada beberapa asumsi dasar pada Rorschach, yaitu hubungan antara persepsi dengan kepribadian. Nah, jadi yang pertama itu ada alat tes Rorschach. Nah, jadi tes Rorschach ini menggunakan 10 gambar simetris dan terbentuk dari bercak tinta. Nah, karena itu kadang tes ini juga dinamakan tes bercak tinta seperti itu. Lalu Rorschach ini terdapat 10 kartu yang dikelompokkan menjadi 2. Nah, jadi yaitu kartu akromatik dan kartu kromatik. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kedua ada metode Exner. Nah, di mana metode Exner ini adalah sebuah metode standar untuk menafsirkan tes Rorschach. Metode ini telah banyak divalidasi dan menunjukkan reliabilitas antar penilai seperti itu. Nah, jadi tujuan dari penilaian ini atau scoring, nah dalam tes Rorschach ini adalah untuk mengelompokkan bahan dari hasil tes Rorschach ke dalam aspek-aspek tertentu agar itu dapat diinterpretasi nantinya. Jadi seperti itu. Lalu ada prinsip scoring. Prinsip scoring ini yang dimaksud adalah suatu pengelompokan jawaban subjek ke dalam 5 kategori, yaitu lokasi jawaban, kualitas jawaban, ketepatan konsep, dan konteks jawaban, dan populer original yang terakhir. Nah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.